Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita menghadirkan sosok pengusaha sekaligus penggiat dakwah yang ada di Kabupaten Kuburaya, Pontianak. Bagaimana kisahnya? Langsung saja. Pak Cik, saya bahagia sekali Pak Cik bisa menyempatkan waktu. Apa kabarnya Pak Cik? Alhamdulillah baik, sehat. Nah, kawan-kawan, Pak Cik ini adalah pengusaha ikan. Ikan apa aja Pak Cik yang dikelola oleh Pak Cik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Abbas, usaha budidaya keramba, jaring apung, dan kolam tanah di pinggiran Sungai Landa. Alhamdulillah kami di sini budidaya ikan jenis ikan nila, patin, lele, dan ikan jelawan. Ada ikan nila, lele, patin, dan jelawat. Ya. Kapan Pak Cik mulai usaha ikan nih Pak Cik? Alhamdulillah saya sampai saat ini sudah masuk ke tahun yang ke-12, tahun yang ke-12. Jadi saya memulai budidaya ikan ini sejak tahun 2010. Tahun 2010, berawal dari 2010. Jadi berawal dari keramba saya itu menggunakan bambu. Jadi pelampung itu bukan derung. Keramba apung saya itu bambu. Saya memulai dari 2000 ekor ikan lele, 2000 ekor itu awalnya saya mulai budidaya ya, tahun 2010. Dari mulai 2000 sekarang nih ikan nila udah hampir 100.000 ya? Iya. Masya Allah. Lele 50.000. Iya, ribu. itu. Ikan patin hampir 20.000. Iya. Jelawat 10.000 kurang lebih ya Pak Cik ya. Dari hanya 2000 ekor awalnya tahun 2010. Nah, ada yang menarik di sini Pak Cik. Saya tadi kan kebetulan kan lihat nih di sebelah nih kok ada surau. Ya. Gimana ceritanya di Keramba nih ada surau semewah ini gitu Pak Cik? Alhamdulillah. Jadi sejak saya mulai waktu saya memulai budidaya ikan ini, itu awalnya saya hijrah. Saya hijrah mulai pengen belajar ibadah, pengen belajar baca Al-Quran. Nah, saya menyempatkan diri, sempat pernah ke Jawa, ikut di pondok pesantren walaupun hanya sebentar pada waktu itu karena saking ingin tahunya baca Al-Quran. Nah, seiring dengan waktu, karena anak-anak saya sudah menginjak pada remaja dan sudah dewasa, karena saya butuh dengan pengetahuan agama, akhirnya saya waktu itu di kompleks ini karena kompleks ini juga berawal dari tahun 2012. Saya tinggal di sini, pindah dari tempat yang awal, yang asal dari 2010 tadi, hijrah pindah ke sini. Nah, jadi di sini saya mendirikan sebuah masjid, yaitu Masjid Al-Hijrah Baitul Soleh di kompleks ini, karena kami kebagian tanah Pasung. Namun letak masjid dengan rumah saya ini agak jauh. Dari ujung ke ujung komplek ini agak besar, ada 300-400 rumah di sini. Seiring dengan waktu, karena anak-anak saya pengen belajar Al-Quran, saya pun mengambillah para penghafal Al-Quran. Jadi ustaz-ustaz yang baru lulus, salah satunya adalah Ustaz Muhammad Awal, ada Ustaz Muhammad Amin yang dari Jawa Barat, saya bawa ke sini. Nah, kami butuh tempat karena ibadah. Akhirnya saya kenal dengan pimpinan yang dari pondok Masjid Kapal Munzalan, itu Kiai Luqmanul Hakim. Jadi saya mendatangi beliau, saya sowan kepada beliau, saya mengutarakan apa yang saya inginkan di sini. Akhirnya beliau mendorong saya. Akhirnya saya di sini disebutnya, udahlah Pak Cik, kalau begitu bikin surau di sana, bikin surau. Maka kami sepakatilah namanya pada waktu itu Surau Munzalan Ibnu Abbas katanya. Oh baiklah Kiai, sudah dijadikan. Ya, alhamdulillah. Dan sekarang ini sudah mulai
membuat Baitul Qur'annya. Jadi kata pesan Kiai Lukman pada waktu itu, bikin Baitullahnya dulu Pak Cik. Iya. Baitullah sudah bikin, sudah jadi, kita bikin Baitul Quran. Dan alhamdulillah sudah mulai kita perintis Baitul Quran. Saya lihat juga di sebelah pojok sana ada asrama Pak Cik. Ya, Itu untuk para penghafal. penghafal Al-Quran insya Allah. Jadi tahun ini kami sudah mulai menerima santri. Nah, Masya karena Allah. di musola di surau kami yang ada ini dan ya, teras rumah yang saya gunakan ini, Iya. kami sudah ada beberapa penghafal Al-Quran yang sudah menetap di sini. Kembali ke usaha ya Pak Cik ya. Iya. Di zaman sekarang kan sulit sekali anak muda khususnya yang mau menjadi pengusaha. Iya. Kebanyakan ya jadi pegawai, jadi polisi, jadi TNI. Nah, apa pesan untuk anak muda Pak Cik? Ya, kalau kita memang lihat di situ banyaknya pemuda-pemuda kita yang sekarang ini selain belum punya kerjaan ataupun belum punya peluang untuk bekerja karena penerimaan itu kan terbatas, baik di ASN-nya, Polri, TNI Polri-nya kan terbatas, sehingga masih banyak anak pemuda-pemuda kita yang nganggur. Padahal kita punya potensi yang sangat besar sekali, apalagi di Kuburaya dan Pontianak ini. Kita punya aliran, ada dua sungai, ada Sungai Landak dan Sungai Kapuas. Di sini potensi untuk usaha di dunia perikanan tuh sangat baik sekali. Karena apa? Karena kami yang sama-sama berawal dari tahun 2010 itu, ya alhamdulillah pada maju semua. Saya sampai sekarang alhamdulillah sudah sampai 100 keramba. Berawal dari bambu tadi itu hanya 6 lubang, 6 keramba. Bambu itu saya ikat 100 batang, saya bondel, baru saya kasih cerucuk bentangor di atasnya, baru saya gantungkan keramba. Itu bertahan 2 tahun pada waktu itu. Nah, adanya program pemerintah Kuburaya juga sangat mendukung. Jadi waktu itu periode pertama Bapak Muda Mahendrawan, bupatinya pada waktu itu dia membuat program keramba jaring apung untuk pembudidaya ikan di Kabupaten Kuburaya. Nah, terkadang ya banyak yang setengah-setengah juga. Ya, karena asalkan dapat bantuan saja mereka budidaya, makanya karena tidak ada keseriusan. Tapi kalau serius, pesan saya untuk anak-anak muda yang sekarang, ya apalagi yang berada di pinggir sungai, udah manfaatkan air sungai kita bagus. Sungai Landak, Sungai Kapuas bagus. Sama sampai Rasau Jaya juga kota Pontianak bagus. Karena kebutuhan ikan, kami dari tahun 2010 waktu itu kan masih sedikit pengusaha ikan keramba apung. Nah, waktu itu katanya pasarnya gimana ya. Nah, sekarang sudah menjamur, udah banyak jokim-jokim besar-besaran di wilayah Kapuas, wilayah Kumpai itu. Toh buktinya sampai saat ini pasaran tetap kurang karena permintaan Pontianak, kebutuhan kota Pontianak itu besar. Hanya di dalam kota. Dalam kota belum ada kita belum keluar. Masih di Pontianak. Nah, kalau sekarang ini kan setiap kabupaten itu sudah ada nih. Kalau dulu kami awal-awalnya itu kan banyak yang larikanlah keluar. Apalagi waktu itu orang kota Pontianak ini belum begitu mengenal ikan yang di keramba. Belum mengenal ikan patin, belum mengenal ikan nila. Nah, jadi pelan-pelan kami mengenalkan pada waktu itu. Sejak 2010, 2012 itu sudah ibu-ibu sudah pada ngejar kepada nila semua. Alhamdulillah. Nah, ini ada yang menarik nih Pak Cik. Dari sisi pandang saya melihat Pak Cik ini menggabungkan usaha sejalan dengan syiar agama. Ini gimana nih konsepnya Pak Cik? Oh, itu penjelasannya. Itu harus karena begini. Jadi setelah saya hijrah pulang dari Jawa ke Pontianak, itu saya nol, baik dari segi apapun saya nol. Ilmu barulah dapat hafalan Al-Quran itu baru surat-surat pendek, karena memang belum pandai ngaji pada waktu itu, belum bisa ngaji. Umur saya sudah 45 tahun pada waktu itu, 45 tahun. Saya mau masuk pondok tuh umur 45. Nanti ketahuin sama anak-anak santri, saya tidak ada masalah, saya jalankan karena saya pengen hijrah, Kenapa? Saya menjalani dunia bisnis ini sebelumnya itu sudah
udah malah melimpang lah kalau kata orang Pontianak. Namun karena mungkin tadi tidak ada ketaatannya kepada Allah, tidak pernah melaksanakan ibadah itu apa, sehingga keberkahan tidak ada. Berangkat dari pengalaman-pengalaman itu, akhirnya sambil berjalan usaha ini, karena saya rasakan kita menjalankan ibadah, kita taat kepada Allah, sepertinya kita semakin mudah usaha itu. Jadi kalau untuk gagal tuh nampaknya ya susah, jauh lah. Enggak segampang gagalnya saya waktu belum melaksanakan ibadah, taat kepada Allah. Jadi itu yang membuat hati saya kuat, dan saya akhirnya, kenapa saya sampai menempelkan, saya membuat rumah saya, teras saya, korban ruangan tamu saya jadikan ruangan untuk kamar santri. Kenapa? Karena saya, anak-anak saya harus saya bekalkan ilmu agama, itu sangat penting sekali. Jadi saya pesan juga kepada pemuda-pemuda kita, kita jangan lupa kalau kita usaha semakin maju, kita jangan lupa. Jadi ibadah itu memang harus kita utamakan, itu lebih utama. Insyaallah banyak, apalagi pesan Pak Haji Lukman katanya itu ya kita kejar akhirat, insyaallah dunia akan mengikut kita, akan seperti itu. Kejar akhiratnya, dunia akan mengikuti kita, insyaallah. Terima kasih Pak Cik. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum.